Coba bayangkan ini, kamu lagi di Indonesia, matahari baru mulai menghangatkan jalanan, kamu dengar ayam berkokok, kamu dengar suara motor, dan kamu mencium sesuatu. Bukan cuma bau makanan enak ya, kamu mencium bau tajam bersih dari aftershave. Inilah dunia bapak-bapak tukang cukur. Para tukang cukur yang dihormati. Setiap pagi toko mereka buka. Toko mereka tidak mewah, tidak seperti tempat-tempat dengan dinding kaca dan musik aneh itu. Ini adalah tempat sederhana. Satu kursi, mungkin dua, cermin besar, dan banyak cerita yang menunggu untuk diceritakan. Hari dimulai lebih awal, dan pelanggan pertama sudah ada di sana. Tukang cukurnya sendiri, bapak itu adalah ahli dalam pekerjaannya. Dia bergerak dengan tenang dan percaya diri. Dia mungkin sudah melakukan ini sejak sebelum aku tahu apa itu potongan rambut yang jelek. Dan percayalah, aku pernah mengalaminya beberapa kali. Dia menata alat-alatnya dengan hati-hati. Guntingnya berkilauan. Mesin cukur berdengung pelan, stabil. Ini seperti musisi yang menyetel alat musiknya sebelum pertunjukan besar. Dia tidak terburu-buru. Dia menyapa setiap pelanggan dengan namanya. Dia bertanya tentang keluarga mereka, pekerjaan mereka, tim sepak bola favorit mereka. Ini lebih dari sekadar tempat untuk potong rambut. Ini adalah stasiun berita lokal, kantor terapi, dan klub komedi. Semuanya jadi satu di toko kecil yang sederhana ini. Pelanggan pertama duduk. Mungkin dia seorang siswa yang bersiap ke sekolah, atau pekerja kantoran yang ingin tampil rapi untuk rapat. Tukang cukur menyelimuti dia dengan kain. Ini adalah ritual, sebuah upacara. Dia tidak hanya bertanya mau potong apa. Tidak, dia melihat kepalamu seperti seorang seniman melihat kanvas. Dia tahu bentuk tengkorakmu. Dia ingat bagaimana rambutmu tumbuh. Dia mungkin menyarankan gaya. Mungkin lebih pendek di samping hari ini, Mas, katanya. Dan kamu percaya padanya. Tentu saja kamu percaya padanya. Pria ini memegang benda tajam di dekat kepalamu. Kamu harus percaya padanya. Suara gunting memotong rambut memenuhi udara. Ini adalah suara yang berirama hampir menghipnotis. Gunting, gunting, gunting. Mesin cukur ikut berbunyi menghilangkan rambut-rambut halus yang berlebih. Percakapan mengalir seperti sungai yang tenang. Mereka berbicara tentang harga beras. Mereka mengeluh tentang kemacetan. Mereka berbagi lelucon yang membuat seluruh toko tertawa. Ini adalah potongan kehidupan sehari-hari. Momen yang sempurna, sederhana, dan indah. Ini bukan hanya sebuah layanan. Ini adalah pertemuan komunitas yang terjadi setiap hari di ribuan toko serupa di seluruh negeri. Ini adalah jejaring sosial yang nyata, tahu kan? Tidak perlu wifi. Di Indonesia, potong rambut itu penting banget. Bukan cuma soal tampil rapi. Ini soal rasa hormat. Ini soal tradisi. Untuk acara-acara besar seperti pernikahan atau lebaran, potong rambut baru itu wajib. Kamu harus tampil terbaik saat bertemu keluarga dan orang tua. Datang dengan rambut berantakan? Oh jangan, itu sama saja seperti datang ke makan malam keluarga dan bilang kamu tidak suka makanannya. Itu tidak pantas. Potongan rambut yang rapi menunjukkan bahwa kamu peduli. Itu menunjukkan kamu bertanggung jawab. Itu tanda bahwa hidupmu teratur, meskipun diam-diam tidak. Coba pikirkan. Di banyak budaya, rambutmu banyak bicara tentang dirimu. Di Indonesia, potongan rambut yang bersih dan tradisional adalah tanda orang yang baik dan terhormat. Para tukang cukur adalah penjaga tradisi ini. Merekalah yang membantu para pria menampilkan diri terbaik mereka kepada dunia. Mereka tahu gaya-gaya klasik, cepak, potongan rambut militer yang pendek, atau gaya yang lebih modern tapi tetap rapi yang disukai anak muda. Mereka ahli dalam membuatmu terlihat terhormat. Ini adalah layanan budaya yang mereka berikan. Mereka lebih dari sekadar tukang cukur. Mereka adalah penjaga standar sosial. Ada juga hubungan yang mendalam dengan tahapan hidup. Potongan rambut pertama bayi akikah adalah upacara keagamaan dan keluarga yang besar. Meskipun ini sering dilakukan oleh orang khusus, tukang cukur lokal ada untuk semua potongan rambut selanjutnya. Dari hari pertama sekolah hingga wawancara kerja pertama seorang pemuda, tukang cukur adalah bagian dari perjalanan itu. Dia melihat anak laki-laki tumbuh menjadi pria, satu potongan rambut pada satu waktu. Dia adalah saksi bisu kehidupan mereka, menandai waktu dengan guntingnya. Hubungan ini membangun ikatan yang bisa bertahan selama beberapa generasi. Ayahmu pergi kepadanya, dan sekarang kamu pergi kepadanya. Dan jujur saja ini juga ternyaman. Pengalamannya sendiri luar biasa. Handuk hangat di wajahmu. Cukuran hati-hati dengan pisau cukur lurus. Pijatan bahu singkat di akhir. Ini adalah kemewahan kecil yang bisa dinikmati siapa saja.
Dengan harga yang tidak mahal, kamu keluar merasa seperti orang baru. Kamu merasa segar, bersih, dan percaya diri. Ini adalah kesenangan sederhana, tapi kuat. Di dunia yang selalu terburu-buru, tempat cukur rambut di mana si gombo bisa melambat, dirawat, dan keluar dengan performa sedikit lebih tinggi. Ini adalah tombol reset budaya. Aku pernah dengar cerita tentang seorang tukang cukur bernama Pak Budi di Jakarta. Dia sudah potong rambut di tempat yang sama selama lebih dari 40 tahun. Tokonya kecil, tersembunyi di gang yang ramai. Tapi orang-orang datang dari seluruh kota untuk menemuinya. Kenapa? Karena Pak Budi bukan cuma tukang cukur. Dia pendongeng. Dia ingat kota ini sebelum ada gedung-gedung pencakar langit tinggi. Dia menceritakan kisah-kisah pelanggannya dari puluhan tahun yang lalu. Dia pernah melihat politikus, seniman, dan pekerja kantoran biasa duduk di kursinya. Dia bilang, setiap kepala punya cerita, dan aku sudah mendengar ribuan. Ingatannya adalah perpustakaan sejarah lingkungan. Pak Budi pernah bercerita kepada seorang pelanggan tentang saat seorang musisi terkenal datang ke tokonya menyamar. Musisi itu gugup, mencoba bersembunyi dari penggemar. Pak Budi memperlakukannya seperti pelanggan lainnya. Dia memberinya potongan rambut yang sederhana dan bersih. Dia tidak meminta foto. Dia tidak membuat masalah besar. Dia hanya melakukan pekerjaannya dengan profesionalisme dan rasa hormat. Pada akhirnya, musisi itu sangat bersyukur atas momen ketenangan itu. Dia menjadi pelanggan setia. Kisah Pak Budi mengajarkan sesuatu. Di kursi tukang cukur, semua orang sama. Tidak peduli kamu terkenal atau tidak, kamu hanyalah orang yang butuh potong rambut. Lalu ada kisah tukang cukur yang lebih muda, Adi, yang belajar dari ayahnya. Awalnya Adi ingin pekerjaan yang berbeda. Dia ingin bekerja di kantor. Tapi dia melihat betapa ayahnya mencintai pekerjaannya. Dia melihat rasa hormat yang didapat ayahnya dari masyarakat. Jadi Adi memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya. Dia belajar teknik-teknik klasik, tapi dia juga membawa ide-ide baru. Dia belajar gaya modern dari internet. Sekarang tokonya adalah campuran lama dan baru. Kakek dan cucu sama-sama bisa potong rambut di sana. Adi bilang itu adalah keputusan terbaik yang pernah dia buat. Kisah-kisah pribadi ini menunjukkan inti dari profesi ini. Ini adalah keahlian yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ini dibangun di atas kepercayaan dan keterampilan. Para tukang cukur ini tidak hanya memotong rambut, mereka mendengarkan. Mereka menawarkan nasihat. Mereka menjadi teman. Seorang pelanggan mengatakan tukang cukurnya adalah orang pertama yang dia beritahu ketika dia mendapat pekerjaan baru. Yang lain mengatakan tukang cukurnya membantunya merasa percaya diri sebelum melamar istrinya. Ini bukan hanya transaksi bisnis. Ini adalah hubungan manusia yang mendalam yang terbentuk. Satu potongan rambut pada satu waktu dalam kenyamanan sederhana kursi tukang cukur. Jadi apa dampak nyata para tukang cukur ini terhadap komunitas mereka? Dampaknya besar sekali. Toko-toko ini lebih dari sekadar bisnis. Mereka adalah pusat komunitas. Mereka adalah pusat sosial lingkungan. Di dunia di mana orang semakin terisolasi, menatap ponsel mereka, tempat cukur rambut adalah tempat untuk interaksi tatap muka yang nyata. Disinilah tetangga bertemu. Disinilah persahabatan terjalin. Disinilah orang tua dan muda benar-benar bisa berbicara satu sama lain. Tukang cukur adalah tuan rumah pertemuan harian ini. Dia menjaga percakapan dan komunitas tetap hidup. Para tukang cukur ini juga pemilik usaha kecil. Mereka adalah wirausahawan. Mereka berkontribusi pada ekonomi lokal secara langsung. Mereka menyediakan layanan penting dengan harga terjangkau. Mereka menciptakan lapangan kerja, kadang-kadang mempekerjakan asisten atau melatih magang. Keberhasilan mereka adalah cerminan kesehatan komunitas. Ketika tempat cukur rambut ramai, itu berarti orang-orang di lingkungan itu baik-baik saja. Mereka bekerja, mereka bersosialisasi, mereka merawat diri sendiri. Toko cukur rambut yang sederhana adalah mesin kecil tapi penting bagi ekonomi lokal. Selain itu, mereka adalah pelestari budaya. Di dunia yang semakin modern, tukang cukur tradisional menjaga sepotong warisan Indonesia tetap hidup. Teknik mereka, alat mereka, dan cara mereka berbisnis menghubungkan masa kini dengan masa lalu. Mereka menawarkan tautan nyata ke masa yang lebih sederhana. Meskipun salon-salon baru yang stylish bermunculan, toko cukur rambut klasik memiliki tempat khusus di hati masyarakat. Ini mewakili keaslian. Ini mewakili cara hidup yang menghargai komunitas, keahlian, dan hubungan pribadi daripada kecepatan dan tren. Mereka adalah museum hidup dari keahlian yang indah.
Pada akhirnya, bapak-bapak tukang cukur adalah pahlawan tanpa tanda jasa di lingkungan. Mereka adalah penjaga cerita, penjaga kehormatan, dan perekat yang membantu menjaga komunitas tetap bersatu. Mereka membentuk budaya lokal bukan dengan gerakan besar, tetapi dengan guntingan-gunting yang mantap dan kehangatan percakapan mereka. Mereka mengingatkan kita bahwa terkadang hal-hal terpenting dalam hidup adalah hal-hal sederhana, percakapan yang baik, momen perawatan, dan potongan rambut yang sangat-sangat rapi. Mereka sederhananya, Andesweisen Dentung,